Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain disebutkan liya'budun, menyembah Allah artinya adalah ay liya'rifun. Menyembah Allah artinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakannya jin dan manusia kecuali agar kita mengenal siapa Rabb yang sesungguhnya, siapa Rabb yang berhak untuk kita sembah, siapa Rabb yang telah menciptakan kita, siapa Rabb yang telah memberikan rezeki kepada kita, siapa Rabb yang telah memelihara kita, siapa Rabb yang menciptakan suasana dan keadaan, panas, hujan, badai, tsunami, gempa. Siapa yang ciptakan itu semua? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya, apakah terlungkup ataupun terlentang, itu pun dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir, kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita manusia oleh Allah hanya untuk mengenal Allah. Untuk apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ulama katakan at-tauhid ra'su ta'at. Pengenalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kepala bagi ketaatan. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan benar, maka sangat mudah bagi dia untuk mentaati semua perintah Allah taala. Dan sangat mudah baginya untuk meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kenal bahwasanya dirinya diciptakan oleh Allah, kita dulunya tak ada, kemudian diadakan oleh Allah taala. Dari apa Allah ciptakan kita? Sama semuanya. Presiden, rakyat, pejabat, orang kaya, orang miskin, papa, semua diciptakan oleh Allah Ta'ala dari zat yang sama, dari sumber yang sama, yaitu dari setetes air mani yang hina. Allah ciptakan kita dari air mani tersebut tanpa membawa apa-apa. Ketika Allah lahirkan kita ke dunia melalui rahim kedua orang ibu kita, ibu kita yang melahirkan kita, ketika lahir ke dunia ini, apa yang kita bawa yang mulia? Setelah Allah ciptakan kita, ketika Allah lahirkan kita ke dunia, apa yang kita bawa? Adakah kita membawa pakaian walau sehelai benang pun? Adakah kita membawa pangkat dan jabatan yang hari ini kita sombong karenanya? Adakah kita membawa harta benda yang dengan harta itu kita tidak mau taat kepada Allah Ta'ala? Ketika lahir ke dunia kita tak bawa apa-apa, bahkan kita tak bisa apa-apa. Jangankan untuk bekerja, jangankan untuk menuntut ilmu, untuk berbicara, untuk mengungkapkan bahwa kita lapar, kita mau makan, kita mau berak, kita mau kencing, saya tak mampu. Kita hanya bisa menangis. Apa saja yang kita inginkan, kita ungkapkan dengan menangis. Yang jadi cuma tamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan Sayang, Rahman dan Rahimnya Allah, Maha mengetahuinya Allah, Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibu kita makhluk yang mampu mengetahui keinginan-keinginan kita, walaupun hanya dengan tangisan. Ketika kita menangis lapar, ibunda kita tahu bahwasanya kita haus hingga diberikan ASI. Tamo karena sakit gedepe lek mak kena bahwasanya sakit gerah Siapa yang berikan ilmu pengetahuan itu kepada ibu kita yang mulia?
Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menciptakan kita, kemudian Allah tak biarkan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala yang pelihara kita. Huwal Khaliq, Huwal Malik. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang memelihara makhluknya. Kemudian Allah rubah bentuk kita dari bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa kita menikah menjadi orang tua, memiliki istri dan anak. Kemudian kita menjalani kehidupan di dunia ini, Allah berikan nikmat tambahan. Allah berikan nikmat ilmu. Dengan ilmu itu Allah berikan kita nikmat dapat mencari rezeki yang halal. Allah tambah lagi nikmat rezeki. Dengan ilmu itu Allah berikan jabatan, kita bertambah jabatan. Semua manusia diberikan yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua nikmat yang Allah berikan. Yang Allah inginkan daripada nikmat Allah itu adalah kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Semakin kita menyadari bahwa semua yang kita miliki ini bukanlah milik kita. Diri saya ini bukanlah milik saya. Istri saya bukan milik saya. Anak saya bukan milik saya. Harta saya bukan milik saya. Pangkat dan jabatan yang saya miliki bukan milik saya. Tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Lahir ke dunia kita tak bawa apa-apa. Ketika kita meninggalkan dunia masuk ke dalam kubur, itu pun tak boleh bawa apa-apa. Kalau kita memang merasa itu milik kita, harta milik kita, tahta milik kita, istri dan anak milik kita, maka kita berhak bawa mereka semua ke dalam kubur. Tapi buktinya masuk kubur tak boleh bawa apa-apa, hatta sehelai benang pun, kecuali kain kafan saja. Membuktikan bukan milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, mudah bagi kita untuk mentaati setiap perintah Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk mengamalkan setiap perintah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jika manusia ingin selamat, bahagia, sukses di dunia yang sementara, apalagi di akhirat yang selama-lamanya, caranya hanya satu saja. Ikuti buku pedoman, ikuti buku petunjuk yang telah Allah berikan kepada manusia yang bernama Al-Quran. Allah yang menciptakan manusia, Allah maha mengetahui yang terbaik bagi manusia. Kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Sehingga Allah berikan kita Al-Quran. Sebagaimana pabrik mobil atau pabrik sepeda motor, pabrik itu lebih mengetahui tentang keadaan produknya ketimbang pembelinya, konsumennya. Gepegah le pabrik motor bantar belau awak dia ler, nyol pak ne pasal minyak bensin. Ada habis minyak dia pasal minyak bensin. Ketika kita tidak mengenal, tidak mau ikut arahan, tidak mau buku petunjuk, ikut buku petunjuk, dalam buku petunjuk jelas disebutkan bahwa minyaknya adalah minyak bensin, kita sombong, merasa kendaraan itu adalah milik kita telah bayar, kita telah beli dengan lunas tanpa kredit. Ketika habis minyak, kita datang ke SPBU, tak pasal minyak. Motor-motor lun, Honda-Honda lun, kepun mana ikut buku pedoman. Ni kena lu pasal solar, apa salah mai? Tu ya tam. Terus kena yo dapat terus SPBU tak pasal minyak solar. Apa yang terjadi yang dia? Mobil walaupun baru kita ambil dari dealer, ban tacok saja. Terus SPBU tabuh minyak solar, mulai saatnya dia motornya hanya dah pakai lagi. Kenapa? Tidak ikut buku pedoman, tidak ikut buku petunjuk. Begitu juga manusia.
Allah ciptakan kita, Allah pelihara kita, Allah berikan rezeki kepada kita. Bagaimana cara hidup di dunia ini? Allah berikan buku pedomannya Al-Quran, tapi kita tidak mau ikut Al-Quran. Mulai saat itu juga kita akan mengalami kegagalan, kehinaan, dan kehancuran sampai ke akhirat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang maha sayang, Zat yang maha rahim, Zat yang maha rahman, tidak membiarkan kita susah, tidak mau membiarkan kita bingung pakiban cara tak amalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu 10 juz, lebih kurang 6.666 ayat. Kiman cara tak amalkan? Begitu banyak isi daripada kandungan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, para anbiya, para kekasihnya. Yang terakhir, kekasih kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk kita. Untuk apa yang mulia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Ibunda, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak beliau?" Apa dijawab oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Jika Al-Quran yang kita baca itu adalah yang tertulis, yang tersurat, maka Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang tersirat, yang tidak tertulis. Beliau telah sempurna mengamalkan seluruh isi daripada Al-Quran. Maka kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, mengikuti buku petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu mudah yang mulia. Ikutilah saja kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti seluruh sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari bangun tidur beliau sampai beliau tidur kembali, itu semua adalah bentuk daripada mengamalkan dari isi Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum cukup mengaku beriman kepada Allah apabila kehidupan kita bertentangan dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya dalam sebuah majelis, datang seorang Yahudi dalam majelis Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Yahudi itu, "Wahai Muhammad, jangan engkau katakan imanku kepada Allah kecil. Mungkin imanku kepada Allah lebih besar daripada imanmu. Tapi kalau untuk mengikuti engkau, aku tidak mau." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya, "Qul," katakanlah Muhammad kepada Yahudi tersebut dan juga kepada seluruh umatmu hingga hari kiamat, "In kuntum tuhibbunallah," jika dia mengaku mencintai Allah, mengaku beriman kepada Allah, apa syarat diterimanya iman? Apa syarat diterimanya cinta kepada Allah Ta'ala? "Fattabi'uni," ikutilah engkau, ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Allah katakan, "Yuhibbukumullah." Baru Allah akan mengakui cinta kita kepada Allah. Kapan? Ketika kita mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap sunnah yang kita amalkan
setiap sunnah itu juga akan mendatangkan kecintaan Allah terhadap kita. Tak ada sunnah Nabi Muhammad yang kecil. Semua sunnah Nabi Muhammad besar. Perbedaan kita dengan para sahabat, muridnya Nabi Muhammad SAW langsung belajar kepada Nabi Muhammad, melihat mukjizat Nabi Muhammad, melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap sunnah itu apanya mereka? Nyogedanya apa sunnah? Sunnahnya adalah nyota pubuk mufahalah, ada pubuk hana dosa ada. Nyokena ada fahala pubuk sunnah. Yang ada pubuk hana apa? Yang tak fahami lagi kena. Yang difahami oleh para sahabat apa itu sunnah? Sunnah adalah mengerjakan berfaala, meninggalkannya rugo. Bukan tidak apa-apa, rugi. Apa makna rugi? Yang paling faham rugi ini adalah orang ahli ekonomi, urumkan. Kita yang urumkan, apa makna rugo? Rugo 100 rupiah, rugo 1000, rugo 10 rugo 100 rupiah, rugo 1 juta, rugo 100 juta, rugo 1 miliar. Kipan makna aja rugonya. Sesuatu yang tidak kita inginkan, kerugian. Dah buka bisnis ni, dah buka usaha. Kau laba namanya rugo. Ada orang yang buka usaha dia mencari rugi? Tak ada. Semua mencari laba. Semua mencari keuntungan. Inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mengamalkan agama seperti mana kita berusaha untuk dunia kita, berusaha untuk perdagangan kita, berusaha untuk kantor kita, sawah ladang kita. Para sahabat memahami agama ini adalah tempat bercocok tanam. Di dunia ini tempat bercocok tanam. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa saja yang kita tanam di dunia ini, kebaikan sekecil darah Allah catat, keburukan sekecil darah pun Allah catat. Kapan Allah balas itu semua? Di akhirat. Maka sahabat tak mau rugi. Sahabat tak mau rugi, sehingga mereka para sahabat tak mau meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW walau satu, sekecil apapun. Karena sunnah Nabi Muhammad tak ada yang kecil. Mandum raya. Contoh, hari ini umat Nabi Muhammad SAW, kebanyakan umat Nabi Muhammad telah meninggalkan sunnah bersiwak. Bahkan mungkin banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW tak tahu lagi apa itu siwak. Sikat ego membersihkan gigi sunnah Nabi Muhammad. Tapi sunnah alatnya kayu miswak, kayu arak, ini merupakan kayu yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika bersiwak. Bahkan ada hadisnya, "Lau asyaku ummati la amaratu bisiwak." Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuwajibkan mereka untuk bersiwak. Artinya apa? Karena Nabi takut kita berdosa kalau Allah wajibkan bersiwak, sehingga Nabi tidak wajibkan kita untuk bersiwak. Tapi siwak dikatakan dalam kitab Matan Takrib, kitab fikih Syafi'i yang paling dasar, as-siwaku mustahabun fi kulli waqt. Bersiwak disunahkan pada setiap tempat. Yang paling sunnah ketika hendak beribadah, solat, baca Quran, zikir, dakwah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan sunnah siwak juga disunahkan ketika bangun tidur, hendak tidur, mau makan, selesai makan, semua disunahkan bersiwak. Dan siwak ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ya sahabat dulu sangat takut apabila mereka tinggal siwak, sebagaimana mereka takut tinggal HP-nya. Kita hari ini coba cek dalam masjid ini, siapa yang ada siwak dalam kantongnya? Ingin kita buktikan sejauh mana kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Belum lagi sunnah-sunnah yang besar. Berjihad fisabilillah, solat berjamaah, menuntut ilmu, membahagiakan keluarga, membahagiakan istri, membahagiakan anak. Itu merupakan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jauh kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, memperingati maulid Nabi Muhammad SAW bukan seremonial, bukan hanya sekedar acara rutinan setiap tahun. Bukan itu makna maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad SAW, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, adalah kita memperingati bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, perjuangan Nabi Muhammad SAW, pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya. Sebelum meninggal beliau ucapkan, ummati, bangkit daripada kubur ummati. Kita yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Sunnah apa yang telah kita ikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Salat berjamaah kita 1 hari 5 waktu, berapa waktu ada kita berjamaah di masjid, sebagai bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu dalam 1 minggu, berapa waktu ada kita menuntut ilmu, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Berbakti kepada orang tua, sejauh mana sudah kita berbakti kepada kedua orang tua, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sayang kepada istri dan anak, sejauh mana kita telah membahagiakan istri dan anak, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak cukup dengan lisan, harus dibuktikan dengan amal. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'an fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, merekalah orang-orang yang benar cinta kepadaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, kana ma'i fil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengumpulkan mereka, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, orang akan dikumpulkan di akhirat oleh Allah Ta'ala bersama orang yang dia cintai ketika hidup di dunia. Jika dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dunia, di akhirat insya Allah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kumpulkan mereka bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausnya kelak. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang semangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita meninggal dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam, dapat ucap kalimah la ilaha illallah, meninggal husnul khatimah, dibangkitkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausnya kelak bersama seluruh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin.